tot, 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 tot. Kali ini saya akan menceritakan sejarah kerajaan di Kepulauan Hawaii berdasarkan film yang berjudul Chief of War, yang artinya kepala atau pemimpin perang, yang diperankan oleh Jason Momoa di Aquaman. Di mana kita akan sering melihat bujur Mang Jason Momoa yang berperan sebagai Kayana, menggambarkan orang-orang di zaman itu lebih memilih pakai cangcut dan bertelanjang dada karena dirasa lebih simpel dan modis. Kisah ini berdasarkan kejadian nyata di akhir abad ke-18, di mana ada kerajaan Oahu, Maui, Kauai, dan Hawaii yang disatukan oleh lautan yang luas, namun dipisahkan oleh kepala suku yang haus akan kekuasaan. Mereka membuat rakyatnya terjebak dalam siklus perang tiada akhir, namun ada ramalan kuno bahwa jika muncul bintang dengan jubah berbulu, petanda akan muncul seorang raja yang bisa mempersatukan semua kerajaan dan mengakhiri zaman peperangan. He mau hanau na ke kali ana. Ai ka hiki ana mai o ka ho ailona. Tanda itu akhirnya muncul dan inilah kisahnya. Cerita diawali dengan 3 orang pria dan 2 wanita sedang berburu hiu di atas laut lepas menggunakan perahu tradisional kano, mengintai hiu besar yang berenang sempat melewati tepat di bawah perahu. Salah satu dari mereka bernama Kayana meminta untuk berhenti, menurunkan layar, kemudian turun membawa umpan untuk memancing hiu supaya mendekat, lalu mengikatnya dengan tali semacam rodeo tapi versi di dalam air. Semua tim di atas perahu nampak gusar karena tidak ada tanda-tanda dari Kayana muncul ke permukaan, dan akhirnya tepat di samping perahu muncul ke permukaan ikan hiu yang pingsan karena ramuan obat bius dimasukkan Kayana di sela-sela insan. Mereka kembali ke tepi pantai membawa potongan daging hiu menuju desa di bawah kekuasaan kerajaan Kauai. Namun tersebar berita di desa itu bahwa Kayana adalah orang buangan yang berasal dari kerajaan Maui. Kayana membenarkan berita itu, namun menyanggah bahwa dia adalah kepala suku dan mengatakan bahwa Maui bukan rumahnya lagi. Kemudian istrinya Kupu Ohi mengalihkan topik pembicaraan dengan meminta keturunan dan semuanya tertawa. Mama ke awi ke kahi. O maili o I kou kuaan, te pōniu paha I ka lā o Kauai. Mana o au, he mai ka iwale ke kiki. Tidak lama kemudian terdengar suara sebagai tanda ada kano mendekat yang berasal dari kerajaan Maui, dan kepala suku Kauai meminta Kayana untuk menepati janjinya untuk tidak ada masalah dengan Maui. Utusan meminta Kayana yang merupakan anak dari mantan panglima perang Maui yang hebat untuk kembali ke kampung halaman karena saat ini Raja Kahekili membutuhkannya dan mengancam jika tidak menuruti perintahnya. Keesokan paginya, sesuai perintah, Kayana dan saudaranya kembali ke Maui dan disambut oleh Kupule, anak dari Raja Kahekili, yang nampak senang dengan kedatangannya. Namun sebaliknya, Kayana merasa terpaksa karena khawatir dengan keselamatan warga Kauai.
Makapapu alikoh. Haile kako. Saat tiba di kem latihan, ada prajurit yang sedang berlatih menghindari serangan tombak, namun secara mendadak ada tombak yang sengaja hampir mengenai Kayana sebagai sambutan bagi kepala suku yang meninggalkan posisinya. Nui melempar tombak untuk kedua kalinya hampir mengenai Kayana, tanda tantangan bahwa Kayana harus melumpuhkan Nui dengan melewati serangan tombak yang terus diarahkan kepadanya, dan Kayana melepas baju dan berlari ke arah Nui sementara Nui menghujani Kayana dengan tombak. Namun untuk pertama kalinya ada orang yang bisa menghindari serangannya, dan akhirnya pertarungan jarak dekat pun tidak terhindarkan. Nui di smackdown Kayana dan langsung mematahkan tangannya yang sedari tadi tanpa belas kasihan berusaha menyerang terus Kayana, di mana hal itu membuat Raja Kakehili yang menyaksikannya tersenyum senang. Raja Kahekili memuji kehebatan aksinya tadi dan menceritakan kembali mendiang ayahnya Kayana yang lebih dari sekali menyelamatkan kerajaannya sebagai panglima perang, dan menyambut juga saudaranya Namake dan Nahi. Kayana menanyakan kembali kenapa mereka dipanggil dan dijawab oleh Kupule bahwa ada ancaman besar yang dihadapi kerajaannya berdasarkan ramalan akan ada perbudakan rakyatnya oleh kerajaan Oahu. Kupule menambahkan bahwa pasukan Oahu 2 kali lebih besar dari mereka. Kemudian Namake menanyakan alasan mengapa Oahu akan menyerang Maui, padahal rajanya, Raja Hahana, masih anak-anak, tidak mungkin memiliki ambisi seperti itu. Kupule menjelaskan Imam Besar Oahu adalah orang yang berbahaya dan berprasangka bahwa dia telah meracuni pikiran sang Raja Muda sehingga berencana untuk mengambil alih kerajaan Maui, namun Kayana bersaudara mengatakan tidak akan berperang lagi. Namun Raja Kahekili bersikeras dan mengambil dalil dari sang peramal bahwa kerajaan Oahu hanya bisa dikalahkan jika Kayana bergabung dengan mereka. Pada malam harinya, Kayana dan saudaranya berdiskusi mengenai permintaan Raja Kahekili, di mana Nahi lebih condong untuk mengikuti permintaan Raja Kahekili, sedangkan Kayana lebih memilih untuk kabur karena tidak suka peperangan yang tidak jelas arahnya. Keesokan paginya, saat Kayana bangun dan membuat api untuk menyeduh kopi, Raja Kahekili mendatanginya sendiri untuk mengajak jalan santuy sambil adu dalil terkait ramalan munculnya sang juru damai. Kemudian, Raja Kahekili dengan cerdik memperlihatkan tulang belulang yang belum tentu benar milik mendiang ayahnya Kayana, yang katanya menjadi incaran Imam Besar Oahu untuk dikorbankan di altar perangnya. Raja Kahekili terus mengarang cerita demi membangkitkan semangat Kayana untuk berperang melawan Oahu dan memberikan kesimpulan tentang ramalan itu bukan meramalkan kebangkitan seorang raja sebagai juru damai, namun kelahiran suatu momen. Momennya adalah sekarang, di mana jubah berbulu adalah Kayana dan sang bintang terbakar adalah Raja Kahekili. Kayana akhirnya termakan dongeng Raja Kahekili dan membawa tulang belulang mendiang ayahnya ditemani saudaranya Namake dan Nahi untuk lanjut dibakar sesuai ajaran nenek moyangnya.
Kayana menatap ombak dari pinggir pantai merenungkan keputusannya. Tiba-tiba muncul seorang peramal wanita bernama Taula mendekati dan mengatakan bahwa kebimbangannya akan membahayakan dirinya dan pengikutnya. Ko ino ke kanaka kanalua no naihu. Kayana meminta Taula untuk tidak memberikan teka-teki dalam mengartikan apa yang diungkapkan dari para dewa kepadanya, namun Taula menyarankan Kayana untuk mencari jalannya sendiri dan Taula tiba-tiba menghilang. Kupu Ohi, istri Kayana, menatap sambil tersenyum melihat suaminya di semak-semak, lalu mendatanginya untuk bertanya apa yang terjadi, dan Kayana menceritakan bahwa dia baru saja bertemu dengan Taula. Kayana menceritakan bahwa Taula berkata untuk menerima tangan ayahnya, namun dia sendiri masih tidak mengerti apa maksudnya, dan bersamaan dengan itu Kupu Ohi memberikan titipan Pangeran Kupule berupa senjata peninggalan ayahnya. Kululei no pahana kaula. Kupu Ohi mengatakan bahwa mungkin saja ramalan dari peramalnya Raja Kahekili benar, bahwa suaminya dibutuhkan untuk mewujudkan ramalan yang dinantikan oleh rakyatnya. Pono paha oe no koho oko ana o kavanana ikakaliaina kanaka. Namun, Kayana mengingatkan istrinya bahwa jika benar demikian, dia harus membunuh kepala suku, prajurit, dan rakyat biasa untuk raja yang telah kehilangan arah dan akhirnya melayani Kahekili lagi. Ekuene ana oe kavanana. Istrinya mengatakan bahwa suaminya akan melayani ramalan itu dan juga rakyatnya seperti biasa. Kemudian di rumah istrinya menyiapkan dengan jampi-jampi dan memasangkan jubah berburu, berikut menyerahkan senjata peninggalan mendiang ayahnya. Kayana dan saudaranya berkumpul menemui Raja Kahekili di dekat pohon keramat yang sedang melakukan ritual. Kemudian menyampaikan rencana penaklukan Oahu dengan meminimalisir korban jiwa dan menyelamatkan Raja Muda. Kayana meminta Raja Kahekili untuk membawa pasukannya ke Waikiki, namun jangan menyerang, sedangkan Kayana dan pasukannya akan menyerang benteng timur dan menangkap imam besar di kuil perlindungan. Dengan demikian, saat kuilnya tumbang, Raja Muda akan menyerah, dan jika memang ini adalah ramalannya, jadikan kejatuhan Oahu sebagai langkah awal, dan Raja Kahekili pun mengangguk tanda mengerti. Istri Nahi, Heke, mengalungkan jimat keberuntungan yang biasa dipakai saat berburu hiu di mana ia dapatkan di lembah tadi malam, dan meminta agar para dewa menjaganya sehingga merasa lebih tenang saat berpisah dengan suami dan kerabatnya. Mereka berangkat menuju Pulau Oahu dengan kano bertenaga manusia dan angin, memberikan pemanasan otot lengan sebelum berperang melawan musuh, dan tidak ada beda pria dan wanita, semua memiliki peran yang sama, menghajar semua musuh yang dihadapannya, termasuk Kupu Ohi ternyata memiliki skill membunuh, walaupun lawannya seorang pria sekalipun tetap hajar tanpa ampun. Di tengah peperangan, Taula tiba-tiba muncul di hadapan Kayana dengan raut wajah entah apa artinya, kemudian menghilang, membuat Kayana sedikit merasa bimbang dengan apa yang sedang dia lakukan. Kayana pergi menuju kuil dengan pasukannya, namun di tengah perjalanan mendapatkan perlawanan tidak berarti dan membiarkan seorang wanita dengan anaknya pergi karena bukan itu yang dia cari. Tidak lama kemudian, Raja Kahekili tiba dengan pasukannya di lokasi yang tidak seharusnya, padahal sebelumnya berjanji untuk tidak melakukan penyerangan, membuat Kayana berlari menuju kuil perlindungan untuk mencegah pembantaian terjadi.
Kuil perlindungan adalah tempat sakral dan makam suci yang tidak boleh dilakukan penyerangan, namun diabaikan Raja Kahekili dengan dalih orang yang mati terbantai di tempat itu dapat langsung dimakamkan di kuil itu. Kayana terlambat tiba di kuil perlindungan di mana rakyat tidak bersalah menjadi korban. Sebagian keluarga dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya dan ternyata tujuan Raja Kahekili adalah membunuh raja muda, bukan imam besar. Imam muda bertanya mengapa kalian menyerang kerajaannya, padahal dia menganggap bahwa Raja Kahekili adalah ayahnya, namun raja malah menggorok lehernya tepat di depan Kayana dan putranya Pangeran Kupule. Kayana bersedih melihat jasad anak-anak tidak berdosa bergelimpangan, namun segera dikuatkan istrinya untuk tetap tegar menghadapi semua ini dan berjanji akan menghadapi apa yang bakalan terjadi ke depannya bersama-sama. Ua hiki pumai ka ohana. Apela noi aloha kuai mua. Kupule berlepas diri dari tindakan ayahnya dan berkata kepada Kayana bahwa kita telah ditipu ayahnya. Namun, apakah benar demikian? E haki ia ala. Mai hanana e me kia o ole o ea.